Guys, akhirnya Denny Sumargo memberikan respon terkait pernyataan dari Tenovi, Emma Waroka, dan juga Yolo ini. Namun sebelumnya, kita lihat dulu video ini saat seorang TikToker juga ikut bersuara, dan disitulah ada respon dari Denny Sumargo. Novi Pratiwi, hati-hati nih, aku sampaikan ke kau. Kamu sekarang dikelilingi oleh penjebak-penjebakmu. Aku yakin ya, 100% kau lagi dijebak ini. Masalah yang pertama, masalah rekaman. Yang ngerekam siapa, aku tanya sama kau? Yang ngerekam kan mereka berdua. Sekarang rekamannya kesebar, ujungnya apa? Kamu yang dituduh kan? Secara di otakku tuh gak masuk. Ya, yang ngerekam siapa? Ya, yang dituduh nyebarin kamu, gak masuk sayang. Ya tim-tim mereka aja yang nyebarin. Buat Gary, ya, gak ada Novi Pratiwi menahan duit itu, ya. Kau jangan ngarang, ya Gary. Dibayar berapa sih kau sampai mengkhianatin si Novi Pratiwi? Kau fitnah katanya Novi nahan duit, gak ada, ya. Di situ jelas-jelas kau terucap bahwasanya kau salah menafsirkan dan menyampaikan ke Densu, ya. Udah Tenovi, ya. Intinya kau di sini ini, ya, diperalat, dijadikan sebagai bahan untuk mereka viral, ya. Pinter-pinter sekarang, ya. Ada 2 poin yang disampaikan. Yang pertama soal siapa yang menyebarkan rekaman suara tersebut. Rekaman suara antara DS dan FA. Dan begitupun suara rekaman PB. Di situ sudah jelas bahwa yang menyebarkan itu bukanlah Tenovi. Yolo ini pada saat live juga sudah memberitahu dan sudah mempunyai bukti bahwa yang menyebarkan itu adalah FA. Kemudian soal ada dugaan yang kata Sigi bahwa Tenovi menahan uang donasi. Padahal Tenovi tidak berkata sedikit pun bahwa Tenovi menahan uang donasi. Itu hanya masalah SOP yang tidak dijalankan oleh G. Bahkan tadi Mas Galih ini langsung sebut nama, yaitu Gary. Nah, di sini langsung ada tanggapan dari Denny Sumargo. Ya, sabar Bung. Seperti ada nada protes gitu ya. Kenapa kamu harus bikin VT dan unggah di sosial media yang mana saat ini sudah ditonton oleh ratusan atau bahkan jutaan pengguna TikTok. Dan tak lama kemudian Galih memberikan bukti chat percakapan antara Tenovi dan juga Gary. Lu ngada-ngada dalam penyampaian ke Densu. Sebutin dulu dong, kapan gue bilang gitu? Kenapa ngarang cerita? Kemudian kalian lihat di bawah itu, oke Nov, mungkin saya salah menafsirkan. Itu balasan chat dari Gary. Kemudian di tengah itu adalah komentar atas postingan dari Densu yang mengatakan ada penahanan uang pada saat mereka sudah tiba di Labuan Bajo. Maka di situ ada komentar dari salah satu netizen. Emang lu nggak ada kerjaan apa bang ngurus beginian sampai berbulan-bulan? Gue jadi Tenovi juga lama-lama kayak gini capek juga. Makan tuh duit juga kagak. Jadi nggak bisa ngerjain yang lain. Fokus ke masalah Agus, sedih banget. Nah di situ kan ada balasan dari Bang Densu. Ini kemauan Novi yang gue jalankan dan sudah disetujui. Gue juga banyak kerja, nggak cuma ngurusin beginian. Gue ninggalin istri anak cuman buat nyelesain masalah donasi ini karena ini tanggung jawab gue. Mau dikasih ke Agus ya kasih aja, gue nggak masalah. Yang penting uang ini beres, paham? Nah kemudian di sini ada respon dari netizen. Yakin lu Galih mau berurusan sama Densu? Maksudnya kamu gak takut gitu ya untuk berurusan dengan Bang Densu? Karena tadi ada pernyataan dari Galih bahwa saya yakin 100% kamu itu dijebak untuk bahan mereka biar viral. Gitu kan kata Mas Galih. Dia menjawab kalau di penjara ya sudah, tinggal di penjara. Dari semua kasus yang kubela mengenai kebenaran, aku gak takut kalau di penjara. Jadi Mas Galih mengatakan saya nggak takut di penjara karena saya mengungkapkan suatu kebenaran. Kemudian ada respon lagi, masalah yang Novi negur masalah SOP ya, tapi dibilang malah nahan duit. Jadi Sigi ngomong sama Densu loh guys, bagi yang belum paham, yang bilang Tenovi masih koar-koar padahal uang donasi sudah selesai diserahkan kepada para pengungsi di NTT, kok Tenovi masih koar-koar? Banyak saya lihat ada komentar. Kalian paham gak sih? Sigi ngomong sama DS kalau Tenovi nahan uang. Kalau sudah ada kalimat Tenovi nahan uang, kalian bisa bayangkan saja apa persepsi netizen di luar sana.
Oh pantas ya, masalah ini nggak kelar-kelar. Ternyata Teh Novi yang sengaja memperlama kasus ini. Buktinya ada perintah dari Teh Novi kepada G agar uangnya ditahan. Apa respon kalian? Atau bagaimana kalau kalian ada di posisi Teh Novi? Teh Novi nggak ngomong apapun tentang penahanan uang, hanya masalah SOP. Jadi di yayasan itu tidak boleh untuk asal transfer uang dari rekening yayasan ke rekening pribadi karena tidak sesuai SOP, bahkan melanggar undang-undang. Emma Waroka sudah bilang nanti si G bisa kena kalau ditindaklanjuti. Paham nggak kalian? Makanya di situ Teh Novi bilang begini, kenapa ngarang cerita? Jadi si G ini ngarang cerita ke DS. Jadi wajar dong kalau seorang Teh Novi merasa dirugikan. Kemudian di sini ada balasan dari Bang Densu. Salah satu buktinya sudah saya kirim ke DM Mas Galih di TikTok. Mohon dicek dan Mas Galih bisa hubungi saya pribadi. Nanti saya kasih penjelasan dan buktinya. Jangan jadikan ini mainan di sosmed karena saya sudah menganggap ini sudah selesai, Mas. Mohon kebijaksanaannya. Jadi ada salah satu bukti yang dikirimkan oleh Mas Densu ke Mas Galih lewat DM di TikTok dan diminta kepada Mas Galih untuk cek, dan nanti Mas Galih bisa menghubungi Densu karena nanti Densu akan memberikan penjelasan dan juga klarifikasi persoalan ini. Bahkan di situ ada permintaan jangan jadikan ini mainan di sosmed, nanti rame lagi karena Densu sudah menganggap ini sudah selesai. Kasihan Novi, takut banget, netizen bingung harus percaya siapa, D apa N. Novi adalah salah satu orang yang berkemungkinan memiliki kemungkinan untuk menyebarkan percakapan si Farhad dengan Densu, ya. Padahal ini kita udah ada buktinya ya dari pihak Farhad bahwa mereka sendiri, si FA sendirilah, Farhad sendirilah yang sengaja menyebarkan percakapan itu. Jadi gini loh guys, lu sama gue misalnya nih kita teleponan, terus percakapan kita itu direkam. Rekaman percakapan kita itu bisa kesebar. Yang nyebarin itu ya tersangkanya cuma dua, lu apa gue, bener dong? Betul. Bener dong. Gue sih ngerekam tadi percakapannya si Novi ya. Kenapa gue itu rekam? Karena gue kesian gitu sama dia. Dia dihantem banget depan kanan kiri belakang atas bawah. At least kalau misalnya dia nggak mau mengakui gitu kejadiannya sebenarnya, gue punya kuncian gitu. Ini kan lu ngakuin nih, lu kan ya elah lu masa mau digituin mulu, kesian ya gitu. Dan itu adalah salah satu statement dari YOLO ini. Jadi live ini diadakan tadi malam, dan live ini diadakan setelah adanya pertemuan dengan Teh Novi, dan saya sudah bagikan juga video. Dari situlah awal mula Teh Novi lagi cerita ke sahabatnya, istilahnya seperti itu ya, berkeluh kesah, sharing. Nah sahabatnya ini nggak terima dong setelah mendengarkan keseluruhan cerita dari Teh Novi. Novi, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu tidak speak up? Karena ini sangat merugikan Teh Novi, itu menurut sahabatnya. Termasuk ada Emma Waroka juga di situ dan sudah memberikan statement juga ya. Dan di situ sudah jelas kata YOLO ini. Mereka punya bukti siapa yang menyebarkan rekaman itu. Dan YOLO ini sudah bilang yang nyebarin itu dari pihak FA.